Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki pembahasan babul karami wal judi wal infak. Jadi al-karam itu berbuat kebaikan, al-jud itu sama juga bersedekah, al-infak itu berinfak. Jadi bagaimana keutamaan, kelebihan berbuat kebaikan, berinfak dan bersedekah. Fi wujuhil khair, jadi dalam hal kebaikan. Thiqatun billahi ta'ala, jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebiasaannya sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang akan kita masukkan juga, kita bacakan juga nanti sebagai pembuka hadis ini. Jadi salah satu ayat ini surah Sabah ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Jadi apapun yang kita infakkan, kita sedekahkan, fahuwa yukhlifu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yukhlifu itu berasal dari kalimat khalafa. Khalafa itu artinya di belakang. Makanya nanti muncul kalimat khalifah. Apa khalifah? Yang gedenya khalifah ya, Pak. Kenapa khalifah? Di belakang kita ada lagi orang lain. Kalau kita meninggal hari ini, tinggal na orang lain lah. Meninggal lagi ada orang lain lagi. Ini makna khalifah. Khalifah itu khalfun, khalfun di belakang. Apapun yang kita sedekahkan hari ini, besok diganti lagi oleh Allah, diganti oleh Allah. Hana pelayon, Pak. Tidak ada orang meninggal dunia sengsara gara-gara mentedekah. Ada yang pekan sengsara di bulan, lihat mentedekah. Maka ji lagi yan, kata sengsara ni, Pak. Tidak ada, Pak. Ini makna fahuwa yukhlifu. Kemudian pada ayat yang kedua, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Setiap harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu untuk siapa itu? Untuk kita sendiri sebenarnya, Pak. Untuk kita sendiri. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Kalian lebih cinta mana, kata Rasulullah? Cinta harta kalian atau cinta harta warisan? Ya, dua, Pak. Cinta harta warisan atau cinta harta kalian? Itu apa maksudnya? Dijawab oleh sahabat. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Tidak ada di antara kami semua yang tidak mencintai hartanya, ya Rasulullah. Ya, nembak. Jadi bukan harta warisan. Sahabat salah memahami. Sahabat memahami begini. Ini ada napeng gedanya, ini ada duit kita. Kemudian ada duit ahli waris yang kita tunggu nanti. Kalau meninggal dia, saya dapat sekian, saya dapat sekian. Sahabat berpikir, saya lebih cinta harta sendiri ya Rasulullah dibandingkan harta warisan. Hana menjelah loh harta warisan itu. Jelasnya kapan? Kalau dia meninggal.
Kalau diberikan, kalau enggak ya enggak dapat. Ya itu menurut sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah? Qala fa inna ma lahu ma qaddama. Ketahuilah kata Rasulullah, harta kalian itu adalah harta yang kalian sedekahkan. Jadi yang kita sedekah, onyo sedekah pedum 30 ribu, yang kenya harta kita nyoba. Sedangkan yang kalian simpan kata Rasulullah, wa malu warithihi ma akhara. Harta yang kalian simpan itu untuk siapa? Untuk diwariskan kepada orang lain. Pilih yang mana kata Rasulullah? Kalau pilih harta, bersedekahlah. Pilih untuk diwariskan, simpanlah. Ya nembak. Maka kalau untuk loan untuk warisan kebah mentang, draw hana menteme, tapi hana menteme. Maknanya apa? Tunggu nanti meninggal dunia, harta itu akan diifarail akan diwariskan. Maka Rasulullah mengatakan, manfaatkanlah harta yang ada di tanganmu itu untuk bisa mengambil manfaat. Jangan nanti apa kebah meninggal kecuali gomba. Maka di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Harta itu laisa ma yamliku walakin ma yantafi. Harta itu bukan yang dimiliki. Lona lampuh, lona nyo, lona je kanyan harta Pak. Yang dikatakan harta itu ma yantafi. Apa yang bisa kita ambil manfaat. Jadi jangan lona nyo tapi tidak ada manfaat. Saya punya anak hebat, anak lon, hana manfaat. Apakah hana manfaat Pak? Anak hebat, Amerika aja, Australia aja. Tapi tidak ada manfaat. Kibah hana manfaat. Ibu doa tang kau rungci. Isawu tan rungci. Jadi punya harta tapi tidak bermanfaat. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan begini. Malulah kamu kata Rasulullah. Kamu punya rumah tapi tidak pernah tinggal di rumah itu. Kamu bangun terus rumah itu. Tidak pernah kamu tinggal di rumah itu kata Rasulullah SAW. Jadi cuma loan ayu, loan nanyo, loan najih, loan nanyo, loan namoto, tapi tidak bisa mengambil manfaatnya. Inilah namanya al-malu laisa ma yamliku walakin kullu ma yantafi. Nyokan hadis, tetapi perkataan yang ada di dalam tafsir As-Sa'di, Pak. Jadi itu kata Imam As-Sa'di tentang apa itu harta sebenarnya yang kita bisa mengambil manfaat. Untuk apa? Saya punya mobil mewah, kepu mobil mewah katanya di rumah sakit nih, Pak. Tidak pernah kita ambil manfaat. Ya, mobil ambil manfaat oleh orang lain. Tanah diambil manfaat oleh orang lain. Kita cuma bangga saja. Nanti waktu meninggal dunia ibadah anak lah. Ye tanah yuk loan, tanah ya loan. Meninggal lagi anak, ibadah loan cucu, ye tanah loan. Ya nama. Cuma itu saja. Manfaat tidak ada. Sekarang kita lanjut hadis selanjutnya. La hasada fi itsnain. Jadi tidak boleh hasad. Hasad dalam tanda kutip. Ya. Kita biasanya terbayang hasad itu dengki, aja dengki. Dengki itu melihat orang lain senang. Jadi kita ingin nikmat itu pergi dari si fulan. Nikmat itu tidak ada lagi sama si fulan. Ini makna dengki. Katanya tak kalian si fulan lihat harta. Katanya hana galak, Mbak. Hana galak lihat harta dan harta itu supaya hilang dari dia. Itu dengki namanya. Tapi ada dengki yang dibolehkan. Rasulullah mengatakan ada dengki yang dibolehkan. Tetapi maknanya nyampe salah, ya Mbak. Maknanya saya kenapa tidak bisa seperti si fulan? Dan kita tidak berniat itu supaya apa yang ada sama si fulan itu hilang. Tidak. Ya, ini maksud dengki yang ada dalam hadis ini, Pak. Maksudnya saya kenapa tidak bisa seperti si fulan? Saya harus juga seperti si fulan. Apanya itu, Pak? Ada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasallatahu ala halakihi fil haqqi. Dia terus berinfak, terus bersedekah. Dia bantu orang lain. Nya nyojit dengki ni. Kiban dengki oma. Tipulan pekan je lagi yang pekan lon hanjut. Nya. Lon mahajit lagi tipulan. Punya harta kemudian bersedekah. Ini dibolehkan. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Ada seorang laki-laki yang diberikan hikmah. Yang hikmahnya susah kita dapatkan kecuali dapat keli hati lemah. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang dapat hikmah, faqad utiya khairan katsira.
dia itu sudah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Apa hikmahnya? Na qanaah, na tawadhu, na ilmi, macam-macam kerja oleh Allah, Pak. Itu hikmah. Bisa menyelesaikan masalah, kemudian diberikan kecerdasan. Nya hikmah nanti, Pak. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang diberikan hikmah, dia sudah dapat utia khairan katsira. Kebaikan sudah banyak sekali sama dia. Maka kalau kita melihat orang yang ada diberikan hikmah, ya Allah, lun pekan haji lagi di bulan, ya Allah, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kenapa saya tidak bisa pada seperti sebulan? Padahal kita kan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diberikan potensi oleh Allah. Kenapa tidak bisa seperti dia? Ya, nampak. Kita lanjut. Hadis yang ketiga. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihu. Ini kalimat ini itu menunjukkan kepada mudawamah. Mudawamah itu apa? Continue. Continue-nya apa? Sabe-sabe nya nampaknya. Maknanya setiap hari continue sampai nanti urang kiamat. Sampai ditiup sangkakala. Yang baru hana terjadi lenya, Pak. Apa itu? Yusbihu ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada dalam hari-hari kita beraktivitas kecuali dua malaikat selalu turun di waktu pagi. Bengah, Pak. Nyanya kata malaikat ni, Pak. Malaikat selalu turun di waktu pagi, dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu kedua malaikat tadi berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah, berinfak, orang bantu orang lain, ganti hartanya, ya Allah. Ya, yang doa malaikat. Makanya keunggulan orang yang bersedekah itu, yang pertama dia bisa menenangkan jiwanya, yang bersedekah. Kalau sedang gundah bersedekah saja. Satu. Yang kedua, membersihkan hartanya. Yang ketiga, dapat doa dari orang yang kita sedekahkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, kita berdoa ke orangnya nih, Pak. Maka kalau ada 10 orang berdoa untuk dia. Kalau ada anak yatim, ramai anak yatim berdoa katanya, Pak. 3. Yang keempat, dapat doa malaikat lagi, Pak. Malaikat berdoakan sembarangan nih, Pak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti hartanya, ya Allah. 1. Wa qala al-akhar, malaikat yang selanjutnya, wa yaqulul akhar, apa kata malaikat satu lagi? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikanlah orang yang kredit itu, ya Allah, kehancuran hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Jadi artinya ada orang yang ada malaikat yang mendoakan ke orang kredit, nah malaikat berdoa ke orang dermawan. Dua-dua ada doa, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslah. Ini arba'una khaslah itu maknanya begini, ada 40 kebaikan. Tapi yang disebutkan cuma satu di sini. Ulama-ulama hadis mencari 40 kebaikan itu, tapi tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah. Makanya ada yang mengatakan apa? Salah satu 40 kebaikan memindahkan duri dari jalan, senyum pada saudaramu, yang kita anggap remeh, bersedekah walaupun sedikit. Makanya Rasulullah memulai dengan arba'una khaslah. Ada 40 kebaikan kata Rasulullah yang diremehkan oleh manusia. A'laha, yang paling tinggi, nyampe terbayang katanya paling tinggi mah benapeng sabah gunung, tak bantuan dengan yatim, bukan itu mah. Yang paling tinggi kebaikan di antara 20 tadi, salah satunya kan memindahkan duri dari jalan. Ada yang paling tinggi lagi, mah. Apa yang paling tinggi? Manihatul anzi min amilin ya'malu bi khaslatin. Seorang punya seekor kambing, ya nampak. Bukan kambingnya disedekah, tetapi apa, susunya saja disedekah. Nyorong kampung cok kambing lun, manfaatkan susunya, ya nampak. Maka sebagian ahli hadis mengatakan kambing yang dimaksud di sini adalah kambing betina. Walaupun di sini dikatakan al-anzu, anzunya kambing igasi,
Maka berbeda pendapat para ulama hadis. Sebagian mengatakan ini kambing apa betina, Pak. Karena apa? Dimanfaatkan susunya, ya, Pak. Jadi begini, manfaatkan susu kambing ini, menyokah hana jihilin tu lencok pulang, ya, Pak. Lagi kita nyona balai, manfaatkan laju balainya. Untuk sekian tahun lencok demah, ya, Pak. Itu yang paling tinggi, Pak. Kalau kita lihat kan simple, tapi itu yang paling tinggi di antara 40 tadi, Pak. Kalau kita anggap maka mudah sekali itu, tanggap remeh, Pak. Padahal itulah kebaikan yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Di antara yang paling rendah-rendah yang lain. Menyo yang lain itu nyan kakak lain dalam pembahasan. Kita mewakafkan ini, kita wakaf ini. Ini artinya mengambil susu saja dari kambing kita itu sudah arba'una khaslah. Salah satu kebaikan yang kita remehkan tetapi pahalanya luar biasa. Jadi artinya mengambil manfaat. Nyona bakdrin lun nyawa kampung sosopep cok laju nya nembak cok laju hana play zile cok laju ya nyoba mamplam lun binancit menyorot cok laju hana pupu yang cok laju nyo binatang punya pajoh laju nya ambek dah mekring binatang pi dah mekring ni ya nya nabak lengkeng tok le ngenjaring tu datanya apakah nengku netok baik pajoh li binatang pada binatang bertumbuh pajoh pun nak saboton ni pajoh dah dah baca di baju hadanya fawalahu sadaqah kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan mayaghrisu, barang siapa yang menanam tanaman-tanaman yang kesedekahnya, Pak. Perhatikan apa maksud sedekahnya, di mana letak sedekahnya. Yang pertama, kita menanam tanaman bukan untuk kita saja tapi untuk orang lain. Ketika dia berbuah, orang lain bisa mengambil manfaat, binatang mengambil manfaat. Satu. Yang kedua, makin banyak kita menanam tanaman itu akan mengeluarkan oksigen, Pak, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kamu demi sedekah lawinan, Pak. Dan di malam hari dia menghirup karbon dioksida, Pak. Kau sedekah law katanya. Ya, nampak. Jadi tanam tanaman di mana saja. Dimanfaatkan kau. Ada udara segar, kau sedekah law. Ijab binatang ipajo, kau sedekah law, memang. Itu menanam saja kata Rasulullah. Ya. Maka salah satu di antara yang ringan-ringan tadi, yang paling tinggi itulah ini, Pak. Seorang punya kambing, dilepaskan kambingnya atau diberikan kepada penduduk kampung, nyo manfaatkan susunya, ambil susunya, nyo nak kambing lum pada bocok susu. Nanti menyo hanalin dia lum pulang cok rumah kelun. Ya, nembak. Itu paling rendah. Paling tinggi dari yang kita anggap remeh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Ya, nembak. Jadi dia itu apa? Dia mau kambing saya ini ambil susunya, ambil manfaat, ambil bulunya. Ni anak kambing cok boleh aja. Ni peblau ke dia, hana pupu, Pak. Ya. Tapi ente kambing pulang demah. Ibe sampai ente tutu ka hana tapi hana kambing gadah, Pak. Ya. Karena lagi tanya tajuk bantuannya cok bantuan. Jadi kambing gadah. Begal laporan ka mati kambing. Padahal kambing leho ka. Kambing ka mati, susu hana tapi hana. Padahal manfaat sudah kita ambil. Raja'a sawabiha, kita ini mengharap pahalanya. Nyolun harap pahala dari ino, menyolain hana patah haram. Peng pihana, tapu pihana, tam bersedekah pihanju. Kakelah bersedekah dengan manfaat kameng, manfaat. Ya. Saya bersedekah dengan manfaat. Wa tasdiqu mau'idiha, dan kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala tentang bersedekah. Illa adkhalahullahu jannah biha. Illa adkhalahullahu ta'ala bihal jannah. Kecuali Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Gara-gara memberikan susu saja, bukan kambing. Susu saja. Ini adalah salah satu 40 hal yang paling kecil-kecil yang diremehkan oleh manusia. Yang paling tinggi adalah ada kambing, kita berikan susunya kepada orang lain. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, illa adkhalahullahu biha jannah. Gara-gara susu tadi itu, dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Maka he mita aje untuk tamang surga. Pu yang mita nyo beraya pahala bunyo bantunyo be ji otat. Ambil kambing menyona kambing cok manfaat. Dari situ saja kata Rasulullah bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Memang sahabat pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku,
amal ibadahmu tidak bisa menjamin kamu masuk dalam surga. Sahabat bertanya dan penasaran, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, amal ibadah saya tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya lagi, kalau demikian apa yang menyebabkan kita masuk ke surga? Rasulullah menjawab, yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Terima kasih.